Menantu hebat seperti dewa. Keributan di kantor polisi. Adi juga menenangkan diri untuk waktu yang lama. Dia bangkit dari tanah. Bastian, dasar bodoh, menangkap orang saja tidak bisa. Aku akan melakukannya sendiri. Kali ini, Alex tidak melawan dan meminta Adi untuk memborgol dirinya. Melihat Alex telah ditangkap, Wendy menghampiri dengan garang. Alex, ini akhirnya jika melawan perusahaan pengembangan real estate DH. Semua warga yang hadir, lihatlah baik-baik. Siapapun yang berani membuat masalah akan berakhir seperti ini. Alex mencibir. Tuan Bintara, jangan bangga dulu. Aku tidak lain hanya kembali dengan kalian untuk membantu penyelidikan. Selain itu, aku akan melaporkan kepada pemimpin kalian tentang penggalian ilegal pohon buah-buahan penduduk desa. Ayo pergi. Aku akan pergi ke kantor polisi bersamamu. Wendy sedikit khawatir, dan diam-diam bertanya pada Adi. Adi, anak ini agak sulit dihadapi. Adi berkata dengan acuh tak acuh, orang sehebat apapun akan takut saat bertemu denganku. Jangan khawatir. Aku akan membereskannya dan memastikan bahwa anak ini akan menjadi warga yang baik di masa depan. Alex terkekeh. Hebat banget kamu. Jangan-jangan kamu menyalahgunakan kekuasaan. Adi berkata, Huff, kamu akan merasakannya setelah masuk penjara. Ayo jalan. Adi dan Bastian membawa pergi Alex. Nindi kebingungan sekarang. Semua penduduk desa menghela nafas. Mereka semua adalah orang-orang miskin. Mereka biasanya bersembunyi ketika melihat polisi. Siapa yang berani pergi ke kantor polisi untuk menebusnya? Nindi meneteskan air mata dengan cemas saat melihat tidak ada yang membantu Alex. Dia menoleh dan bertanya pada Erika. Alex telah ditangkap. Erika, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Erika mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Nova. Kapten Ardiansyah, sesuatu terjadi pada kami. Kantor polisi desa Dante bersebelahan dengan pemerintah desa dengan bangunan luar dan dalam berlantai 3. Bangunan belakang adalah tim Opas. Kapten tim Opas bernama Arya Satrio, yang merupakan kakak sepupu Adi. Dalam perjalanan, Adi telah memberitahu kapten tentang perlakuan Alex. Arya juga orang yang mendapat keuntungan dari perusahaan real estate DH. Jadi dia sama sekali tidak sungkan kepada Alex. Ketika Alex tiba, lebih dari belasan petugas Opas sedang berlatih pertempuran. Kapten Arya meneriakkan slogan dan maju untuk memperbaiki kesalahan. Alex tertawa melihat tindakan anggota tim pembela gabungan. Lalu berkata, fisik petugas-petugas Opas ini bahkan tidak sebaik para petani. Mendengar Alex mengejeknya, Arya tidak bisa menahan amarahnya. Dia berjalan mendekat dan bertanya, Adi, apa yang dilakukan orang ini? Arya berkata, lapor kapten, memukuli orang dan membuat rusuh, pembuat onar yang ditangkap oleh kami. Bastian berkata, Tuan Bintara dari perusahaan pengembangan DH dan 2 pengemudi dipukuli olehnya. Arya dengan tenang bertanya pada Alex, kamu yang memukulnya? Alex berkata, ya, orang-orang itu yang minta dihajar. Arya melotot dan mengangkat tinjunya. Kurasa kamu yang minta dihajar. Sudah di sini saja masih seenaknya. Alex berkata dengan nada menghina. Ini kantor polisi, dan aku bukan penjahat. Bahkan jika seorang penjahat, kamu juga tidak bisa memukul orang sembarangan. Arya menahan amarahnya. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuasaan seenaknya di depan umum. Dia mengedipkan mata pada Adi dan Bastian.
bawa dia ke ruang interogasi. Jadi, Alex dibawa ke ruang interogasi. Setelah tim Opas menangkap tersangka kriminal, mereka umumnya akan dibawa ke ruang interogasi terlebih dahulu, kemudian diserahkan kepada pimpinan kantor polisi untuk diinterogasi. Namun, situasi hari ini istimewa, dan Arya berniat menginterogasinya terlebih dahulu. Arya masuk. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan mencibir pada Alex. "Alex, kamu masih muda, tapi berani juga ya. Apa kamu tahu di mana ini? Kamu akan menderita jika berani melawanku." Alex tertawa dan berkata, "Siapa namamu? Dilihat dari pakaianmu. Sepertinya kalian sama-sama petugas Opas ya. Mau memukulku, kan?" Arya mencibir, "Pintar juga kamu. Aku tidak akan memukulmu hari ini, tapi aku harus memberimu pelajaran." Arya mengedipkan mata pada Adi dan Bastian, dan dua lainnya tersenyum mengerti. Mereka meletakkan tangan Alex di kiri dan kanan, dan Alex berteriak, "Apa yang ingin kalian lakukan? Jangan pukul orang. Lepaskan aku." Arya mencibir lagi dan lagi, kemudian mengambil secangkir teh panas yang baru diseduh di atas meja, dan berkata, "Nak, mulutmu terlalu bau. Aku spesialis dalam mengobati mulut yang bau." Alex mengerti bahwa Arya akan menuangkan teh panas pada dirinya. Jika teh panas ini dituangkan sekaligus, kerongkongannya pasti akan menjadi merah dan bengkak, dan mungkin akan menyebabkan peradangan dan menyebabkan penyakit. Alex sangat marah. Arya datang dengan cangkir teh. Dia mengulurkan satu tangan dan mencubit dagu Alex. Tangan lainnya memegang cangkir teh, dan hendak menuangkan teh panas ke mulut Alex. "Alex, aku akan mentraktirmu minum teh dulu." Tanpa diduga, Alex tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk merebut cangkir teh. Sebelum Arya sempat bereaksi, Alex sudah menuangkan secangkir teh panas ke dalam mulutnya. Arya yang kepanasan langsung berteriak. Tangan anak ini jelas diborgol ke belakang. Bagaimana bisa ini terjadi? Adi dan Bastian masing-masing memegang satu lengannya. Bagaimana dia membuka borgol dan menyerang balik? Arya sama sekali tidak percaya bahwa Alex mampu menuangkan teh panas ke dalam mulutnya. Melihat air mata Arya mengalir keluar, Alex mengangkat borgol yang terputus menjadi dua bagian di tangannya dan tertawa. "Kapten, borgol tim pertahanan gabungan kalian juga tiruan ya? Sungguh rapuh sampai putus sendiri. Haha, maaf, aku tidak bisa menikmati tehmu. Jika masalahnya ialah mulut bau, aku khawatir tidak ada yang bisa menandingimu. Jadi aku harus menawarkan teh ini kepadamu." Alex melemparkan borgol itu ke atas meja. "Jika ada waktu, pergilah ke tim kriminal dan minta borgol resmi dengan Kapten Ardiansyah. Borgol palsu ini bahkan tidak bisa memborgol warga baik sepertiku. Bagaimana bisa memborgol penjahat? Kamu." Mulut Arya begitu panas hingga melepuh. Dia bahkan kesulitan berbicara. Dia tidak tahan lagi. "Brengsek, aku pasti akan membunuhmu." Arya sangat marah. Dia bergegas menerjang ke arah Alex, dan langsung melayangkan tinjunya. Apa dia pikir hanya dengan berlatih beberapa saja sudah bisa mengalahkan Alex yang sehebat itu? Alex juga tidak melawan. Dia menegakkan badannya untuk menyambut pukulan Arya. Arya hanya merasa tinjunya seperti mengenai pelat baja. Punggung tangannya sangat sakit. Ternyata ahli bela diri. Tidak heran bisa begitu hebat. Namun, sehebat apapun kamu juga tidak bisa mengalahkanku. Ini kantor polisi.
Jangan berani-berani membuat keributan di kantor polisi. Episode sebelumnya, lapor polisi. Episode berikutnya, penyamaran.